Itu Nahdlatul Ulama itu adalah keramatnya ulama-ulama yang ada di Indonesia. Makanya saya junjung tinggi dan saya sangat takut sekali kalau saya harus ada hal-hal yang kemudian yang saya lakukan membuat tercoreng Nahdlatul Ulama atau rusak Nahdlatul Ulama. Itulah yang membawa saya kemudian saya istighfar setahun, Pak. Padahal teman, ayo masuk. Saya nggak masuk juga, emang saya orang itu. Cuma masalahnya adalah ketika kita di pengurus sama dengan kita kultural agak berbeda. Kalau struktural itu ngikutin arahan dari para alim ulama kita, kalau kultural itu ngikutin alur di mana ulama-ulama kultural. Ini yang saya kemudian saya beristighfar. Padahal waktu itu banyak teman-teman saya, teman-teman kiai, ayo Ustaz masuk aja di NU, ayo Ustaz dakwah aja di NU. Saya takut, takut luar biasa. Ketika Nahdlatul Ulama itu luar biasa, dalam pandangan saya luar biasa. Dijaga oleh para wali dan orang yang masuk ke situ ke Nahdlatul Ulama, maka pasti orang itu mempunyai garis yang sama dengan kakek-kakek dulu. Jadi Nahdlatul Ulama itu bersambung laksananya. Makanya ketika saya mau masuk Nahdlatul Ulama, saya takut sekali. Sampai kayak Isa Iskandar bilang, Ustaz mana? Ayo dakwah bareng-bareng di Nahdlatul Ulama. Saya masih takut, Pak. Takut luar biasa. Tapi yang membuat saya berani dan saya beristighfar, lingkungan masyarakat tempat tinggal saya itu sudah mulai goncang dengan adanya pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan Nahdlatul Ulama, dengan guru-guru kita yang dulu. Kalau saya sendirian, saya tidak bakalan bisa. Siapalah saya, anak ngaji dulu itu pun ya bersama almarhumullah ya Ahmad Dimyati biar Ahmad Rabi Dimyati. Dulu saya ngaji di Nagar Pak Budi. Saya punya guru, masya Allah, orangnya sederhana, kalau kemana-mana ya dia lain upacara rapi, dia pakai hologram, pakai singlet, cuek pepe, tapi masya Allah informatif dan sebagainya kehidupan. Bahkan ketika beliau berpulang ke Rahmatul Mu'min itu sepanjang jalan yang namanya Cikias Kuning itu Pak, dulu mah Cikias Kuning, sekarang Cikias tidak. Gara-gara ada SBY di situ. Itu sepanjang Cikias Kuning sampai Ciangsana itu orang Masya Allah berduyun-duyun mengantarkan ke pusaranya. Terbesit di hati saya, orang dimuliakan begitu mulia. Padahal kalau kita lihat sehariannya, Masya Allah, ngaji pakai motor Vespa, kecil sana, putri tikus, subhanallah. Itu yang kemudian saya berpikir luar biasa ketika saya pengen masuk Nahdlatul Ulama. Istiqoroh saya selama setahun, saya nggak dapat apa-apa, nggak dapat inamat kalau dulu begitu. Tahu dapat inamat ya gitu. Saya nggak dapat inamat apa-apa, cuma satu inamatnya. Ketika saya bermimpi itu saya cuma dikasih tahu cari yang namanya Ustadz dulu. Kalau kamu mau masuk itu cari yang namanya Ustadz dulu, kita mendapatkan. Saya nyari seluruh klinik pondok lari, kagak ketemu itu Ustadz dulu. Saya nggak tahu namanya dulu doang, dikasih tahunya. Akhirnya setelah kurang lebih 3 bulan saya nyari itu sampai sama teman saya, karena saya kalau misalnya kemana-mana selalu ada teman yang kalau saya punya rencana itu apa, saya selalu banyak teman. Kenapa? Sebagai saksi saya ini lagi nyari di orang ketemu. Akhirnya satu Jumat saya sholat Jumat bersama teman saya itu ya dipanggil lagi. Pada Jumat kali ini Syokok yang bertindak khotibah imam adalah Ki Haji Dudung Abdullah. Ada nama dudungnya. Nah ini kali ini saya udah wah ini kali ini saya ketemu nih. Saya langsung pas dia turun dari mimbar namanya bocah Syokok, saya
tapi supaya jelas dia gitu. Langsung turun saya tanya begini, Ustaz, Kiai, maaf, ada Ustaz, Kiai itu namanya apa? Bocah sombong. Jadi kalau ketemu langsung ngomong pegangan gitu. Kiai pegangan apa? Pegangan apa Ustaz? Maksudnya amalan Kiai tiap hari apa itu? Yang Kiai apa hari? Ya Allah Ustaz, saya tidak bisa ngalamin apa-apa. Amalan saya apa itu cuma ngaji doang. Makin tertarik saya. Wah ini jangan ini Kiai yang benar nih saya. Akhirnya saya disadar maksud saya Kiai amalan apa yang Kiai amalin itu. Apa dia pada Jumat, apa dia Muslim, dia bilang begitu. Saya mah cuma sebulan sekali, kadang-kadang seminggu sekali tergantung jamaah saya baca namanya itu buat Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, berarti Kiai. Langsung saya salam, alhamdulillah Kiai. Berarti cocok nih kata saya. Karena Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah pembimbing para wali dan insya Allah orang-orang yang mengikutinya akan selamat dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa bisa selamat? Karena Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengikuti daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai itu saya tanya, kalau begitu saya diminta oleh teman-teman untuk masuk Kiai. Kira-kira bagaimana Kiai? Akhirnya, ya udah Ustaz, itu berkah. Kalau udah banyak yang antum masuk, itu berarti berkah. Cuman Kiai, saya bingung, saya mulai dari mana? Udah pokoknya, Bismillah aja. Akhirnya ada PKPNU 2. PKPNU 1 sebenarnya saya udah ikut ke Kiai Ibnu Mulkan Solo, anak daripada Bapak Syakir Lubang Buaya, muridnya salah satu murid daripada Mama Pala yang terakhir kalau nggak salah yang umurnya mungkin terakhir. Dia punya anak namanya Kiai Ibnu Mulkan di Lubang Buaya. Saya mau ikut minta yang apa namanya PKPNU, udah siap segala macam. Udah siap berangkat segala macam, gratis ditanggung sama Kiai Ibnu kan. Pas mau berangkat saya sakit. Saya sakit. Waduh kata saya, jangan-jangan Allah belum mulai dari kata saya. Akhirnya yang kedua kalinya saya ikuti lagi MKNU di Puncak. Saya udah siap berangkat, saya MKNU, saya lebih semangat lagi. Bilangannya saya sakit lagi. Gak bisa lagi saya ikut. Saya di hati, ya Allah, jangan-jangan Allah ada ridho kali saya ini. Akhirnya ketika PKPNU 2 di asrama haji, saya niati Bismillahirrahmanirrahim, pakai pegang tutup merah saya yang kemana begitu menemani saya dari 2009 sampai ke gunung pelosok itu pegang merah, lihat motor pegang merah itu. Bismillah ya Allah, saya mau jadi santri yang masjid. Saya nggak mikir Kiai Anu enggak. Saya cuma niat ketemu sama Mbak Hasim, saya pengen jadi muridnya. Kalau saya punya duit, saya bayar. Kalau nggak punya duit, saya utang. Prinsip saya Pak. Kalau saya udah niatnya, karena kata orang tua saya sekali kamu berjalan sampai pada ujungnya. Makanya kemudian alhamdulillah Allah di hari terakhir Pak. Ini aneh-aneh. Di hari terakhir pendaftaran saya kagak punya duit. Kalau saya ini pedagang, saya bilang kalau besok saya kagak punya duit, kagak dapat duit, saya akan pinjam. Udah niat Pak, tapi alhamdulillah Allah kirimkan orang baik ada di dalamnya saya. Alhamdulillah itu. Dengan insya Allah Bismillah saya berangkat pakai pegang. Itu Kiai Anu, Kiai Anu, saya tutup semua. Saya santri, saya mau ngaji, saya mau jadi muridnya bahas. Alhamdulillah saya ikut PKPNU. Dan saya Pak salah satu mungkin kalau saya ketika malam itu malam Wahid itu kemudian ada satu kegiatan kita disuruh cuma diam doang Pak, diam doang. Dan alhamdulillahnya semua pertanyaan dalam diri saya dijawab. Karena saya orang Kerangan itu aneh-aneh. Ada pohon gede, pohon sawo, jadi teramat. Kan ada pohon ampel jadi kenapa?
Semua yang pokoknya yang begitu-begitu jadi keramat pikirannya. Saya banyak pertanyaan di hati saya. Kenapa ini dibikin keramat? Kenapa ini dibikin keramat? Maka ketika PKPNU itu Allah bukakan semua pertanyaan-pertanyaan saya. Subhanallah, saya yakin ya Allah. Ternyata orang-orang tua kita dulu itu menjaga Islam luar biasa. Meskipun tidak diterangkan di sini loh enggak. Yang penting coba kalau bapak zaman dulu yang umurnya lumayan ada, itu makan nggak pernah dikasih nama. Makan cuma dikasih udah terus Pak doain aja. Mbak Uyun, Bapak Uyun sampai segitu Pak. Saking dirahasiakannya itu ilmu. Subhanallah. Tapi zaman sekarang berbeda. Semua dikupas, pas. Gak ada teteh aling-aling, gak ada yang namanya ini boleh ini tidak. Kalau dulu kita buka cerita orang tua Pak, nunggu bulan mulut 14 mulut tuh baru naik, baru diceritain itu sejarah tentang orang-orang tua kita. Masya Allah. Jadi kalau kita mau dengerin cerita orang tua kita, atas apa yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, itulah sebenarnya orang-orang yang bersyukur, itulah orang-orang yang tahu diri dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'budu ni'matallahi. Dari kecil kita sampai sebesar ini, subhanallah, Allah jaga, Allah pelihara kita. Makanya ketika kita diberikan kesehatan, ketika kita diberikan kemampuan, ketika kita diberikan hidup yang nyaman, jangan lupa semuanya adalah milik Allah, dan semua itu akan kita tinggalkan, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa apapun kecuali amal ibadah kita. Maka alhamdulillah ini kita sudah masuk ke bulan Rajab, bulannya Allah. Maka bulan ini selayaknya kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka ketika kita mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa saya, dosa orang tua saya, dosa saudara-saudara saya, dosa para pemimpin saya, Allah, semoga Engkau berikan hidayah kepada mereka. Begitu Pak. Dan saya juga pernah bertanya kepada Al-Habib Zainal Abidin Segaf. Saya ngomong begini waktu habis maulid. Saya selalu mencatat kalam-kalam guru yang bisa saya pakai. Karena kalam guru yang bisa kita pakai adalah ilmu-ilmu yang disampaikan guru secara langsung. Beliau bilang begini. Saya nanya begini, kenapa sih kita di orang Islam sepertinya selalu diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim? Jawaban Habib bagaimana? Ustaz, sebenarnya jangan nyalain pemimpin, nyalain kita sendiri. Kalau seluruh kampung, di kampung itu orangnya soleh-soleh, kalau di kampung itu semuanya paham beragama, maka pasti Allah akan munculkan pemimpin-pemimpin yang baik dan saleh yang Allah ridho kepadanya. Ini kan udah mulai 2024, itu udah panas. Ya. Saya cari PKB nomor 5 Pak. Ya. Saya kalau kemana-mana doa itu pengen apa? Kita ke majelis ini kita ngajar nih Pak. Wah, tapi politik katanya. Astagfirullahaladzim. Kata saya, ini udah mulai ramai Pak politik. Makanya yang baik 01, 02, 03 jangan pada berantem. Ini pesan saya ini ya, mohon izin. Jangan saling berantem. Kenapa? Kita doakan, ya Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang saleh, yang Kau ridho kepadanya dan kami cinta kepadanya. Jadi jangan kita 01, 02 ya, apalagi 03 ya.
Jadi kita masya Allah, kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon, hanya itulah jalan terbaik untuk kita supaya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang saleh. Ya, coba ya, setuju kan ini? Cocok. Jadi jangan saling berantem. Saya di MUB sama Pak, ya, teman-teman saya pendeta-pendeta. Jadi kalau di kampung sawah itu kalau kita dipakai ini nih Pak, begini, hati-hati Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada ke gereja, luar biasa. Sekarang ada lagi yang baru Pak, yang saya katanya. Kenapa ada lagi yang baru? Kalau dari kita kan orang-orang Indonesia kata orang berantem Pak. Yang Kristen mamanya, yang Islam onakannya. Memang berapa? Kalau diekspor dari luar, waduh, itu yang mereka. Ini ada lagi satu lagi, udah minta izin katanya dari Rusia Pak. Makanya orang Islam kuat, lebih cerdas. Jangan sampai salah memilih pemimpin. Kalau kita salah memilih pemimpin, maka rusaklah satu generasi kita. Makanya saya sering ingatin, yuk sama-sama kita ngaji bareng, ikutin ulama-ulama yang tentunya ulama punya pandangan-pandangan yang itu tidak sesuai dengan pandangan orang awam. Kita ikutin aja, berhusnuzon kepada ulama-ulama di Nahdlatul Ulama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Dan yang terakhir, ya, ini kelamaan kayaknya. Biasanya di sini kalau ngaji berapa lama Pak? Banyak. Masya Allah. Masya Allah. Kalau 2 jam saya kasih aja. Dia nggak di sini ya. Masya Allah. Yang terakhir nih ya. Saya alhamdulillah ya nyalek di PKB ini aneh Pak. Aneh. Saya nggak bicara nyalek di sini. Terakhir. Kayak nyari di PKB ini aneh. Tiba-tiba bawa saya. Tiba-tiba nama saya ada di Dewan Syuro PKB. Saya bingung karena yang namanya Dewan Syuro pasti rata-rata sepuh. Pasti rata-rata sepuh. Saya bingung itu yang merekomendasi saya siapa. Saya masih muda, masih masih kesana sini gitu kan. Namanya muda. Tapi saya dimasukkan ke dalam Dewan Syuro. Saya bingung. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang rekomendasi saya. Saya ikuti. Ya, kalau kumpul sama kiai-kiai sepuh kan kita mas santri. Saya diajarkan oleh guru saya pertama, ya, kalau kamu nggak punya ilmu pakai adab. Udah itu aja. Dan emang saya ngaji kagak lupa kitab. Saya ngaji kagak lupa kitab. Saya ngaji itu ngurusin kambing, kiai. Jadi kalau saya berangkat dari Teranggat itu, saya dulu jalan Pak, dari Teranggat sampai Gunung Putri, itu tiap hari. Sampai sono, dengan kiai baca ratib, selesai, kiai selesai baca ratib, bersih-bersih, saya baru datang, kambing. Saya mau nyari dulu itu. Habis nyari dulu, taruh di situ, yang lain masuk belajar, saya tidur di kandang kambing. Gimana bisa coba? Kerjaan saya begitu Pak, selama 6 tahun. Tuh, makanya saya bingung. Gitu, saya mau ngaji apa nih? Di sini kiai semua, aku ngeluarin hadis, dalil, kok berkata saya. Makanya saya cerita di sekitar puasanya dah. Biar pada tahu bahwa orang tua kita dulu, dia begitu ilmunya mantap. Bukan cuma berdalil, bukan cuma paham agama, tapi agama itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bahwa itu adalah perintah Allah. Ketika dia berkata, aqim sholat, dirikan sholat, gak tertinggal. Ketika orang tua kita bilang, wa itai zakat, bayar zakat, bayar zakat. Orang tua kita itu pengamalannya lebih dari luar biasa. Itu yang perlu di generasi sekarang ini, lebih banyak pengamalan
daripada yang namanya itu retorika atau bahasa yang lembut, yang enak, tapi isinya adalah bohong. Orang tua kita tidak menceritakan dalil A-B-Z, tapi menceritakan bagaimana tanah yang keras itu diganggu, bagaimana orang yang keras itu tidak kemudian dicaci, dimaki, dihina, bukan, tapi dirangkul, dan kemudian setelah hatinya dapat, dia memaafkan karena dibangun masjid-masjid. Alhamdulillah di Keranggan masjid sekarang banyak. Cuma saya yang ngaji ada bisa. Akhirnya kalau subuh di masjid yang komplek azannya enak, orang ngajinya dulu begitu. Tuh orang tua kita diajarin kita dari yang namanya negara tanah. Habis itu kita ditanya, setelah tanah itu apa? Digabung, dicampur. Jadi setelah hatinya lulu, ayo diajak ngaji ini. Subhanallah, guru kita itu sabar ya Allah. Saya kadang-kadang saya sedih Pak. Saya paling sedih ketika Istimewa Ulama kemarin itu, Istimewa Ulama Jawa Barat itu ada beberapa poin yang digarisbawahi di Jawa Barat. Yang pertama, guru ngaji legal itu harus dapat tanda bantuan dari pemerintah, baik itu APBD, Basnas dan lain sebagainya. Kenapa? Guru ngaji tidak pernah ada yang namanya demo, tapi ya Allah dia minta ya Allah. Artinya ya Allah sih luar biasa. Tidak pernah ada guru ngaji yang demo. Tapi kita, ya Allah, ketika ada guru ngaji kita, ya istilahnya kalau guru ngaji kita rokok, jadi rokok, Pak. Begitu. Ini mana ngaji? Tiap minggu gurunya yang diplay. Ya kan ya? Iya. Lebih banyak ya? Iya banyak itu. Makanya Pak, ya Allah keberkahan guru saya rasakan. Saya nggak bisa ngaji, nggak bisa ngaji. Cuma kalau guru saya ngajar ngaji, saya bawa sendal. Sendalnya saya taruh, saya simpan aja sampai lihatin dulu. Oh begitu. Ntar besok 2-3 kali itu naikkan. Kiai mau apa? Pokoknya tersulit. Akhirnya itu yang namanya kiai sepuh saya omong. Akhirnya saya malu. Kenapa? Bocah kecil mengajarin aktif. Semenjak itu saya nggak mau lagi. Nggak mau saya kiai. Malu saya kiai. Akhirnya saya ketemu sama guru saya. Namanya Ustaz Umar Amsori, saya punya nama itu Amsori dari beliau Pak. Di Kampung Raden itu ada makam namanya Mbah Raden, Panembahan Senopati Mbah Raden. Ya, itu salah satu ulama karismatik ketika zaman. Di Bekasi banyak, Bekasi banyak ulama-ulama kita itu, yang sampai hari ini pun masih banyak dipertanyakan makom-makomnya. Makanya alhamdulillah. Orang-orang tua kita, saya punya guru itu ngaji diajarin kepada ceramah sama Ustaz Umar Amsori sampai almarhum berkurang rahmatullah bin Abdullah dimakamkan di makam James. Alhamdulillah dari situ saya nyusul ke Kiai Fatimiyah di kemudian subhanallah. Makanya saya mengingatkan kepada jamaah sekalian bersyukur kepada Allah dan hadapi kehidupan ini dengan riang gembira bahwa semua bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja yang sedikit ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa kalau memang apanya punya lahan mendingan nemos Pak. Ya. Kenapa Ustaz disuruh kawas? Ternyata Pak luar biasa. Ya, rezeki yang paling berkah itu dari bercocok tanam. Ya begitu ya. Makanya berkah orang-orang tua kita dulu. Sekarang kita juga harus bercocok tanam. Ma bapak itu bercocok tanam. Akhirnya lahir kita mau tanya berkah. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak salah saya. Wallahu